damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Horas Madihita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi kabar sukacita bagi kita pada Minggu Eksaudi ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 76 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-13. Mazmur 76 ayat 2 sampai 13. Bapak Ibu, mari mendengarkannya, saya akan bacakan bagi kita. Allah terkenal di Yehuda, namanya masyhur di Israel. Di Salem sudah ada pondoknya dan kediamannya di Sion. Di sanalah dipatahkannya panah yang berkilat, perisai dan pedang dan alat perang. Cemerlang engkau, lebih mulia daripada pegunungan yang ada sejak purba. Orang-orang yang berani telah dijarah, mereka terlelap dalam tidurnya, dan semua orang yang gagah perkasa kehilangan kekuatannya. Oleh sebab hardikmu, ya Allah Yakub, tertidur lelap baik pengendara maupun kuda. Dahsyat engkau, siapakah yang tahan berdiri di hadapanmu pada saat engkau murka? Dari langit engkau memperdengarkan keputusanmu. Bumi takut dan tertegun pada waktu Allah bangkit untuk memberi penghukuman, untuk menyelamatkan semua orang yang tertindas di bumi. Sesungguhnya panas hati manusia akan menjadi syukur bagimu, dan sisa panas hati itu akan kau perikat pinggangkan. Bernazarlah dan bayarlah nazarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Dia yang mematahkan semangat para pemimpin. Dia yang dahsyat bagi raja-raja di bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, masih 3 hari berlalu, mungkin masih segar dalam ingatan kita makna peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus kemarin. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga tentu bukanlah dalam rangka perpisahan dengan para murid atau pengikut-pengikutnya. Tetapi kenaikan Yesus, peringatan hari kenaikan Yesus, itu adalah dalam rangka pengukuhannya atau pelantikan Yesus menjadi kepala gereja. Bahkan Yesus dilantik oleh Allah sebagai raja di sorga dan juga raja di bumi. Hal ini semakin memantapkan iman kita bahwa Kristus bukan saja berkuasa di sorga, tetapi juga Dia berkuasa di bumi, di tempat kita tinggal dan hidup sekarang ini. Yesuslah Raja dunia, Raja di hidup kita. Bahkan Yesus mempertegas lagi bahwa Dia tetap ada di antara kita. Dia tetap Immanuel. Dia beserta dengan kita. Sebab pesannya kepada kita ketika Dia naik ke sorga, Dia mengatakan, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa pada akhir zaman. Ini menegaskan kembali amang dan inang. Tuhan itu tidak berpisah dari kita, tetapi justru semakin mendekatkan dirinya kepada kita. Dia beserta dengan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, peristiwa kenaikan dengan Minggu Eksaudi ini memiliki pesan yang berantai. Alurnya berantai. Eksaudi yang berarti secara lengkapnya di Mazmur 27 ayat 7 itu, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Itu lengkapnya. Ini semakin meyakinkan juga kita amang inang bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus yang naik ke sorga itu tidak meninggalkan kita.
Dia dekat dan bersama dengan kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dia hanya sejauh doa, kata pemazmur. Karena dia hanya sejauh doa, maka dia mengatakan, Tuhan dengarkanlah seruanku. Tuhan itu hanya sejauh seruan kita. Dia mengasihani kita, dan dia akan menjawab segala doa-doa kita. Namun yang menjadi soal, seberapa sering kita berseru atau berdoa padanya. Karena itu Bapak dan Ibu, saudara-saudari, Minggu Eksaudi ini mengajak kita berseru kepada Allah karena 3 hal. Yang pertama, kita diajak berseru kepada Tuhan karena Dia adalah Allah yang agung dan mulia. Jadi seruan tidak hanya sebatas meminta apa yang kita butuhkan dari Tuhan, tetapi seruan kita kepada Tuhan, doa kita kepada Tuhan kita sampaikan itu karena kita melihat Allah itu agung, Allah itu mulia. Itu yang disaksikan oleh pemazmur Asaf. Pemazmur Asaf di sini lewat nats ini berbagi pengalaman dengan kita. Pemazmur Asaf, dia mengalami bahwa Allah itu agung, Allah itu mulia, Allah itu terkenal di seluruh umatnya. Pemazmur Asaf itu memakai istilah terkenal. Allah itu terkenal, Allah itu termasyhur. Bahkan dikonkretkan lagi, Allah itu terkenal di selatan, di Yehuda. Allah itu terkenal di utara, di Israel. Meskipun Israel raya itu terpecah, tetapi di Yehuda Allah terkenal, di Israel juga Allah terkenal. Tuhan Allah terkenal bukan karena pujian dari umatnya, tetapi karena perbuatannya yang ajaib. Justru disitulah dia dikenal. Justru karena tangannya yang perkasa mematahkan panah yang berkilat, mematahkan perisai dan pedang para musuh. Di sanalah Allah terkenal, di sanalah dia diperkenalkan. Jadi bukan karena pertama sekali pujian dari umat. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Dan itu diwakili oleh pemazmur Asaf. Asaf ini adalah kelompok nabi, Levi, imam. Dan dia itu adalah khusus pencipta lagu dan pemain musik, kelompok Asaf ini. Jadi pemazmur Asaf ini mewakili umat untuk mengagungkan dan memuliakan Allah itu. Karena itu Tuhan Allah tidak hanya terkenal di tengah-tengah umat Israel, tetapi terkenal di seluruh bangsa-bangsa sampai sekarang. Allah tidak hanya dikenal di satu tempat, hanya di Yehuda atau hanya di Israel, tetapi Allah dikenal di segala tempat. Pemazmur menyebut tadi, di Salem Allah mendirikan pondoknya, dan di Sion ada kediaman Allah. Ini mengisyaratkan kepada kita umat bahwa Allah itu konkret, dia tinggal dan berdiam di tengah-tengah umatnya. Bahkan Allah itu membuat pondoknya sendiri di tengah-tengah Yehuda dan Israel, supaya Allah itu ada bersama-sama dengan umatnya, dekat dengan umatnya. Artinya Allah sangat dekat, sangat akrab dengan umatnya. Allah sendiri yang menjadikan dirinya diakrabi, disahabati. Allah bergaul dan berbaur dengan umatnya. Tuhan tidak membuat jarak dan batas kepada umatnya, tetapi dia hadir dalam realitas umat itu sendiri. Allah tidak hanya di Banu Gijam, di surga, tetapi dia membangun pondoknya di bumi, di Salem dan di Sion. Itu yang dikatakan, dan itu yang dialami oleh pemazmur sendiri. Dalam perjanjian baru, kehadiran Allah dinyatakan melalui kedatangan anaknya ke dunia, tinggal bersama umatnya, manusia. Allah itu tidak menyangkut tergantung di angkasa, di awang-awang, tetapi dia mewujud dalam diri manusia dan tinggal bersama umatnya. Immanuel, Tuhan beserta kita. Allah itu menjadi milik kita selamanya. Allah itu menjadi milik manusia.
di dalam diri Yesus Kristus. Yesus yang hadir dalam hidup kita, Dialah sahabat dan pelindung bagi kita melawan segala musuh, yaitu iblis. Menolong kita bertahan dalam segala pergumulan hidup, membantu kita melawan segala pencobaan, dan menjadi guru bagi kita, membimbing kita agar kita mau berbagi dengan orang-orang yang menderita. Amang inang, kemuliaan Allah, keagungan Allah tidak terletak pada singgasananya, pada tahtanya. Kemuliaan dan keagungan Allah tidak membatasi dirinya berjumpa dengan kita. Justru kemuliaan dan keagungan Allah terletak pada kerelaannya merendah dan mau datang berjumpa dengan kita, hadir dalam kenyataan hidup kita. Dia bersedia mendengar segala seruan, doa-doa kita, pergumulan hidup kita. Disitulah sesungguhnya letak kemuliaan dan keagungan Allah itu. Berbeda dengan penampilan dunia ini. Kemuliaan dan keagungan dunia ini justru terletak pada jabatannya, terletak pada kekuasaannya, kedudukannya. Ketika seseorang sudah duduk dalam posisi yang mulia dan agung di dunia ini, justru semakin membatasi dirinya berelasi dengan sesamanya, berhubungan dengan sesamanya, dengan keluarganya, dengan teman-temannya. Sebelum menjadi presiden misalnya, dia bisa kesana kemari, kita bisa menyalami dia, kita bisa bersenda gurau dengan dia. Tetapi begitu duduk di singgasananya, sulit sekali untuk turun. Kita susah sekali menggapai, sulit sekali kita bertemu dengan presiden. Kita sebutlah dulu Jokowi, tetapi sebelum dia duduk dalam singgasana keagungan dan kemuliaannya, rakyat jelata pun bisa bersentuhan dengan dia. Itulah kemuliaan dan keagungan yang ditampilkan oleh dunia. Tetapi berbeda dengan apa yang ditampilkan oleh Allah. Allah menunjukkan sebaliknya. Allah yang maha mulia dan agung itu tidak memilih tinggal diam di atas, tetapi dia turun menjumpai kita orang-orang berdosa dan hina ini. Allah membuat dirinya tidak dibatasi oleh keagungannya dan kemuliaannya. Dia membiarkan dirinya dikenal oleh siapapun. Karena itu pemazmur Asaf menyaksikan Allah itu terkenal dan termasyhur. Karena apa? Karena Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya. Allah sendiri yang mau merendah sama seperti manusia. Allah itu ada di mana saja. Sampai-sampai Daud melukiskannya dalam Mazmur 139 ayat 8 dan 10. Pemazmur Daud melukiskan Allah itu terkenal di mana saja dia ada. Daud mengatakan seperti ini, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau ada. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Di mana-mana Tuhan itu ada. Artinya Tuhan itu terkenal, termasyhur namanya. Di pelosok dunia, di ujung bumi Tuhan itu ada. Karena apa? Karena dia menunjukkan perbuatannya, keperkasaannya kepada dunia. Tidak ada alasan bagi kita, Amang dan Inang, Allah tidak mendengar seruan kita. Karena dimanapun kita berada, dimanapun kita bergumul, dimanapun kita berdoa, di kamar atau di mana saja, Tuhan ada di sana. Berserulah kepadanya, berdoalah kepadanya. Dia penuh dengan belas kasihan. Dia akan menjawab seruan kita. Itulah pesan pertama. Itulah Tona naparjulu sian turku jami taon. Napa dua hon, kenapa kita diajak untuk berseru kepada Tuhan? Karena dia adalah Allah yang tidak tertandingi. Dia Allah yang tiada tara. Pemazmur Asaf mengamati banyak orang-orang yang pergi ke gunung-gunung mencari kekuatan dan meminta pertolongan. Sampai-sampai juga pemazmur mengubah satu nyanyian tentang itu, yakni Mazmur 121 yang sangat terkenal itu. Pemazmur mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung.
Dari manakah akan datang pertolonganku? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, gunung ketika itu, bahkan sampai sekarang, diyakini mampu memberi pertolongan, mampu memberi kekuatan. Sebab di sanalah bersemayam dewa-dewi bangsa-bangsa kafir. Bahkan sampai sekarang di zaman modern ini masih ada orang yang mewarisi keyakinan itu. Pergi ke gunung meminta berkat, menyembah pohon-pohon besar. Bahkan ada yang meminta berkat dari orang yang sudah mati. Sotong dua dong nama ngido, tu sumangok dia pungna ala ujian UN, opung, pasu-pasu maau, asal boy gua lusi, suku-suku ni UN ini, tapi opung na peso hea iboto aha UN. Dan juga di botora epta nas itu kan UN ini boto apalagi mau masuk amang inang Yesaya juga mengatakan bahwa gunung-gunung atau bumi itu adalah tumpuan kaki Tuhan. Karena itu Allah kita itu Allah yang tiada tandingnya. Dia tidak dapat disandingkan dengan gunung-gunung, sebab gunung itu adalah ciptaannya. Kemudian di sini disebutkan lagi keberanian orang-orang ketika itu sangat diagung-agungkan. Itu juga diangkat oleh pemazmur Asaf. Itu keyakinan-keyakinan dulu itu diangkat oleh pemazmur Asaf. Orang-orang berani itu sangat diagungkan. Orang-orang yang gagah perkasa itu sangat dipuja-puji. Kemudian penunggang kuda itu sangat dihormati. Bahkan mereka bisa memenangkan peperangan. Namun pemazmur Asaf mengatakan Allah tidak dapat disandingkan dengan mereka. Allah melebihi mereka. Allah tidak tertandingi. Pemazmur bersaksi bahwa semua orang-orang pemberani dan gagah perkasa, kuda dan penunggangnya, tidak satupun yang dapat menandingi kuasa Allah. Allah lebih berkuasa dari semuanya. Allah lebih cemerlang dari segalanya. Itu istilah yang dipakai oleh pemazmur. Allah itu cemerlang. Pada umumnya orang-orang yang cemerlang lebih disukai dan dibutuhkan orang. Orang-orang yang cemerlang. Contoh, inilah contoh orang cemerlang salah satu. Seorang tukang semir. Dia menampilkan cara kerjanya berbeda dari tukang semir yang lain. Ketika dia menyemir, dia mengerjakannya dengan tekun, dengan sabar, ikhlas, dan selalu tersenyum. Sepatu yang ia semir pun dikerjakan dengan sangat rapi dan mengkilau. Tali sepatunya pun dirapikan. Bahkan tanah liat yang menempel pada tapak sepatu pun ia bersihkan. Walaupun itu sebenarnya bukan bagian dari tugas menyemir, tapi ia kerjakan dengan ikhlas. Dia tidak menganggap rendah pekerjaannya. Dia bangga sebagai tukang semir. Ketika mengembalikan sepatunya pun, sepatu itu pun dia sangat ramah dan hormat. Hal inilah yang membuat dia disukai dan dibutuhkan orang lain. Ketika dia pindah lapak, banyak orang yang mencari-cari dia. Ingat tuh dia teh parsimirna di sini. Dia dicari-cari. Padahal banyak sekali bertaburan tukang-tukang semir. Para langganannya pun mencari-cari dia. Para langganannya tidak mau berpindah ke lain hati. Dia disayangi, dia dicari banyak orang. Bukan karena pekerjaannya. Siapa sih orang yang menyukai pekerjaan itu? Tidak banyak. Tapi dia dicari, dia disayangi bukan karena pekerjaannya, tapi karena apa? Karena ia menampilkan sesuatu yang berbeda. Dia punya nilai plus. Dia dibutuhkan banyak orang. Inilah yang disebut cemerlang. Bukan harus memiliki pekerjaan yang tinggi, baru di sana kita disebut cemerlang. Tidak. Dalam pekerjaan yang kecil, yang oleh dunia ini menganggap itu pekerjaan rendah, tapi kita bisa menampilkan sikap kita yang cemerlang. Allah berbeda dari yang lain. Pemazmur Asaf melihat Allah itu berbeda dari ilah-ilah lain, dari dewa-dewa lain. Allah tidak sama dengan sembahan-sembahan bangsa-bangsa kafir.
Allah lebih kuat dari para pemberani, para gagak perkasa tadi, para penunggang kuda yang tangkas itu. Allah tidak tertandingi. Dia punya nilai plus. Allah selalu menampilkan yang terbaik bagi umatnya. Allah selalu melebihi segala sesuatu. Allah selalu memberikan pengertian yang lebih. Bahkan dia lebih rapi menata kehidupan kita daripada kita sendiri. Yang pada akhirnya itulah muncul ungkapan indah pada waktunya. Sebenarnya di sana Allah itu sedang menata hidup kita. Allah lebih terjamin merancang masa depan kita. Karena itu kita sangat membutuhkannya. Kita sangat mengharapkan pertolongannya. Allah itu cemerlang dalam segala hal. Karena itu Amang dan Inang, marilah datang kepadanya. Berserulah. Dia akan menjawab seruan kita. Exaudi. Yang terakhir, kenapa kita harus berseru kepada Tuhan? Sebab Allah itu pengasih dan penyayang. Pemazmur Asaf justru dalam ayat 8 menunjukkan kedahsyatan Allah menghukum orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Justru disitulah pemazmur Asaf bersaksi bahwa Allah itu penuh kasih dan sayang kepada umat yang tertindas, umat yang mengenal dan takut akan Dia, dikasihi dan disayangi oleh Tuhan. Di sana disebutkan Allah menyelamatkan orang-orang yang berlaku adil dan benar di hadapannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sesungguhnya Allah mengasihi dan menyayangi kita. Itu terbukti ketika Dia rela dihina agar kita dimuliakan. Inilah sikap-sikap Allah yang menunjukkan bahwa Dia itu pengasih dan penyayang. Dia rela dihina, diludahi, ditampar, dicambuk untuk menghindarkan kita dari penderitaan itu, supaya kita bahkan dimuliakan. Dia rela menderita agar kita bahagia. Dia rela miskin agar kita kaya. Bahkan Dia rela mati agar kita bisa hidup, memiliki kehidupan yang kekal. Ini semua diberikan kepada dunia tanpa terkecuali. Kasih dan sayang Allah itu tidak terbatas. Sekalipun kita jahat, Dia tetap sayang. Nah, ini kelebihan Allah itu. Ini nilai plus Allah. Sekalipun kita jahat, Dia tetap sayang. Karena apa? Karena Dia tetap membuka pintu pertobatan kepada kita. Dia menunggu kita, Dia menantikan kita. Walaupun kita saat ini masih jahat, tapi Tuhan tetap sayang kepada kita. Meskipun kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan kehendaknya, tetapi Tuhan itu tetap menyayangi kita. Karena Dia masih tetap membuka jalan pertobatan bagi kita, pembaharuan. Kalaupun pada akhirnya ada orang-orang yang dimurka oleh Allah, atau kita katakan, kalaupun pada akhirnya ada orang-orang yang masuk ke dalam neraka, itu bukan karena Tuhan tidak menunjukkan kasih sayangnya kepada mereka, tetapi karena apa? Tapi karena ketidaktaatannya pada firman Allah. Jadi orang-orang yang kena murka Allah itu bukan orang-orang yang tidak mendapatkan kasih sayang Allah, tetapi karena mereka tidak taat dan setia. Ketika kita taat dan komit, Amang dan Inang melakukan apa yang Allah firmankan kepada kita, maka Allah meluputkan kita dari kedahsyatan hukumnya. Dan hukum Allah yang paling dahsyat adalah kematian abadi. Itu hukuman Allah yang paling dahsyat. Di sana tidak ada kehidupan. Karena dahsyatnya, dari sejak awal Tuhan sudah mengingatkan kita, bertobatlah supaya jangan kamu binasa, supaya jangan masuk ke dalam kematian yang kekal itu. Kita diajak, Amang dan Inang, bersama-sama berubahlah, setialah, dan percayalah pada firman-Nya. Hiduplah kudus dan benar, adil, dan beribadah kepada Tuhan. Ajakan Allah ini adalah bentuk kasih sayangnya. Karena itu kita diajak juga bernasar seperti pemazmur Asaf ini. Marilah kita bernasar sekarang. Mari persembahkan hidup menjadi persembahan yang harum dan berkenan kepada Allah. Kepada kita sudah diperkenalkan, Allah itu agung dan mulia. Allah itu tiada tertandingi. Karena itu mari datang kepadanya, bernasarlah, menjadikan Dia Allah kita, juru selamat kita,
Karena itu persembahkanlah hidup. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, persembahkanlah hidupmu menjadi persembahan yang harum dan berkenan bagi Tuhan. Jangan disia-siakan hidup yang diberikan oleh Allah untuk kita. Waktu kita singkat, sebentar. Ini hari perkenanan Tuhan. Hari parasini rohau gosonari. Jangan disia-siakan. Sebab Tuhan menciptakan kita untuk menyembah Dia. Tuhan menciptakan kita untuk saling membantu. Tuhan menciptakan kita untuk berguna bagi sesama dan dunia ini. Bila kita hidup atas belas kasihan-Nya, bukankah kita pantas juga hidup untuk saling mengasihi? Amang inang, momen pesta Gutilon, AKBP Serpong, gereja kita, ini adalah saat yang terbaik bagi kita. Ini adalah saat yang terbaik bagi kita untuk membuktikan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, Tuhan itu perkasa, Tuhan itu Raja gereja kita, Raja gereja AKBP Serpong. Di sini kita diajar untuk menyatakan bahwa Tuhan itu hadir hidup bersama-sama dengan kita. Bagi gerejanya, bagi umatnya, mari kita tunjukkan lewat persembahan kita, lewat nasar kita. Mari kita bawa hasil dari iman kita selama ini kepada altar Tuhan. 25 tahun hampir Tuhan menyertai gerejanya dan umatnya. Apa yang boleh kita berikan kepada Tuhan? Hasil, buah daripada iman kita. Mari amang dan inang berlomba-lomba, tunjukkan. Mari kita bernasar kepada Tuhan, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Karena waktu kita tidak lama lagi, singkat sekali. Tapi secuil, sekecil apapun yang kita berikan, itu akan berguna bagi gereja, bagi Tuhan. Dan itu akan menentukan masa depan iman kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, Bapa yang agung dan mulia, Bapa yang tiada tandingnya, tiada taranya bagi kami. Engkau memperkenalkan dirimu, Engkau terkenal di mana-mana. Engkau ada di rumah kami, dalam pergumulan kami. Engkau bertahta di gereja kami, AKBP Serpong. Engkau juga Tuhan terlibat dalam realitas kehidupan kami. Engkau baik, Engkau menyamakan dirimu dengan manusia supaya kami bisa menjangkau Engkau, menyahabati kamu. Bapa di surga, ajar kami Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, berseru kepadamu sebab Engkau menjawab doa-doa kami. Banyak hal yang kami gumuli Tuhan dan kami cita-citakan dalam hidup ini. Ajar kami Tuhan untuk menyerukannya kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa Tuhan itu baik kepada kami. Berkati kami seluruhnya Tuhan yang hadir pada ibadah minggu ini, agar kami pulang dengan penuh sukacita, memiliki komitmen dan nasar kami bahwa kami akan tetap melakukan yang terbaik bagi Tuhan, membaharui hidup kami, hidup kudus benar di hadapan-Mu. Kami akan meninggalkan hidup lama, manusia lama. Kami akan memiliki pembaharuan hidup. Bapa di surga, berkatilah gereja-Mu, berkati keluarga jemaat-Mu, kami semua, supaya kami setiap harinya memuji-muji Engkau, mengagungkan Engkau Allah yang tiada tandingnya. Dengarlah doa kami, dengarlah seruan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin.